Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, seluruh pengerja GKI Daerah Bali, seluruh jemaat GKI Daerah Bali, dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita boleh berjumpa dengan Kak Leo, ya hamba Tuhan yang sangat akrab dengan kita, kakak rohani kita. Karena itu selalu dipanggil Kak, walaupun ya masih sangat muda. Matur semua. Untuk kita bersama-sama hari ini kita akan disegarkan dengan firman Tuhan dan pokok bahasan kita tentang Roh Kudus dicurahkan atas umatnya. Nah, apa dan hal apa yang harus kita sikapi dengan pencurahan Roh Kudus berkenaan dengan ini ditulis oleh Alkitab, dan perannya tentunya harus lebih maksimal, lebih kentara di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, masih relevankah? Masih pentingkah Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya? Kalau kita mungkin dipenuhi Roh Kudus, ya, itu wajib. Setiap orang yang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Karena itu adalah syarat mutlak untuk kita tidak hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan itu menjadikan kita musuh Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Pasal 8 ayat 9 kitab Roma, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi sama persis yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Ya, pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita tidak hidup dalam kedagingan dan kita menjadi milik Kristus, kita bukan menjadi musuh atau seteru Allah. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibimbing oleh Kak Leo dari Los Angeles. Untuk kita semua diberkati, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita dan memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa bersama supaya Tuhan berkarya penuh dalam pembicaraan dan firman Tuhan hari ini. Kak Leo akan pimpin kita dalam doa, dan selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Leo dari Los Angeles untuk kita sekalian. Silakan Kak Leo. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami berada di akhir zaman ini, di mana secara teknologi komunikasi kami boleh dipersatukan. Tidak pernah terpikir dalam pikiran kami, bahkan 10 tahun yang lalu, bahwa komunikasi seperti ini akan terjadi. Memang ada, tetapi yang secara murah, bahkan gratis kami bisa dapat untuk berkomunikasi seperti begini. Kami bukan mengucap syukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi rupanya Tuhan izinkan ini terjadi. Dan ini yang mendorong gereja-gereja Tuhan untuk keluar beyond our church buildings, keluar dari gedung gereja kami, untuk melihat keluar bahwa ada begitu banyak jiwa di luar yang sedang haus dan lapar akan kebenaran firman. Dan kami bersyukur Tuhan dengan teknologi komunikasi, di mana Tuhan mengizinkan kami, walaupun hamba saat ini sedang duduk dalam ruangan kecil kamar belajar hamba-Mu, hamba bisa berfungsi oleh kemurahan Tuhan untuk berbicara untuk sekian banyak jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk itu. Bahkan ini membuktikan kepada kami, inilah cara Roh Kudus bekerja. Di mana dia bisa tembus tembok, dia bisa tembus batas border-border pemerintahan. Dimanapun Roh pergi, di situ dia mampu untuk menginsafkan dunia akan dosa, mengingatkan dunia akan hukuman kekal itu. Memberitahu kepada kami bahwa kami membutuhkan Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kami merayakan perayaan keturunan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Tetapi roh yang sama 2000 tahun yang lalu sedang ada saat ini dan sedang mencari gereja, mencari umat Kristen, mencari mereka yang percaya kepada Yesus, mencari mereka yang tidak mau hidup dalam kedagingan itu untuk dipenuhi secara khusus. Sehingga Roh Kudus dapat bekerja secara leluasa di dalam kehidupannya.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang telah mengutus putramu Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kami semua. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan memperlihatkan dirinya kepada murid-murid 40 hari lamanya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia berjanji untuk menurunkan Roh Kudus. Terjadi, murid-murid menerima itu. Dan hasil daripada pencurahan Roh Kudus itu, kami sampai saat ini bisa mendengarkan Injil itu. Oh, haleluya. Terima kasih untuk Abi Simpson yang boleh memberikan pengajaran yang benar, Tuhan. Ya, Yesus. Tentang siapa Yesus itu. Only Christ, only Jesus saja, Tuhan. Terima kasih. Bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah tabib. Dia adalah pengudus dan dia adalah raja yang akan datang. Tetapi tidak cukup Tuhan, kami hanya only Christ. Because Christ berjanji, Yesus berjanji, dia akan pergi dan dia akan datang. Amin. Dalam rohnya. Pasti dikenapi. Berarti ya Tuhan, kalau kami hanya belajar hanya only Yesus, tapi kami tidak belajar Roh Kudus, kami juga keliru. Yesus. Karena Yesus datang kembali dalam rohnya lewat Roh Kudus untuk kami semua. Terima kasih. Roh Kudus itulah yang telah menolong Dr. Jeffrey. Sehingga dia boleh meninggalkan zona nyamannya di Kanada dan pergi ke China untuk melayani. Dan dengan panggilan Tuhan, dia dipanggil untuk melayani. Untuk mencari Hindia Belanda, di mana dia melihat oleh pimpinan Roh Kudus waktu dia berdoa, melihat peta-peta yang ada itu. Terima kasih Tuhan untuk penglihatan yang kau berikan, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Dr. Jeffrey itu. Sehingga dia boleh meninggalkan zona nyamannya lagi di China. Terus naik kapal. Oh, luar biasa Tuhan, terima kasih. Kapal tanker itu dari Hong Kong sampai ke Balikpapan. Dan saat itu dia pergi untuk memberitakan Injil. Dan orang-orang di Borneo waktu itu percaya Tuhan Yesus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, Yesus. Bukan Dr. Jeffrey. Ini pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Ya, nah Tuhan. Dengan hati yang penuh mencintai Tuhan. Yang selalu meminta Roh Kudus memimpinnya. Roh Kudus memimpin dia untuk menaruh pelayanannya di Makassar. Menjadi pusat pelayanan di situ. Ya. Punya kesempatan untuk pergi di Benteng Tinggi. Mencari tempat untuk bisa bersekutu dengan Roh Kudus lagi di atas sana. Sehingga visi semakin jelas. Visi semakin jelas. Untuk menginjili seluruh Indonesia. Tuhan, inilah hasil pelayanan beliau. Itu sebabnya Tuhan, yes, only Jesus. Jesus only. Tapi tidak mungkin kami bisa mengerti Jesus only kalau Roh Kudus tidak ada. Itu sebabnya kami berdoa hari ini. Di saat hambamu berdiskusi bersama-sama dengan Pak hambamu Tuhan, Pak Margo. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk tuntunannya. Terima kasih untuk pimpinannya. Terima kasih untuk penyertaannya saat ini. Untuk menuntun pembicaraan kami. Yes. Bahkan Roh Kudus bekerja untuk masuk dalam semua teknologi kami. Yang ada di sini. Amen. Itu sebabnya kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba mengganggu komputer kami, mengganggu jaringan kami, mengganggu proses edit nanti, membangun semua pelayanan. Dalam nama Yesus kami minta Roh menguasai semuanya sehingga tidak satupun kuasa iblis, roh-roh jahat mencoba untuk mengganggunya. Ini telah menjadi milik Tuhan dan akan terus menjadi milik Tuhan. Komputer, laptop yang kami pakai, semua adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami anak-anak-mu, siap belajar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, Khalil, selanjutnya kita akan berbicara tentang Roh Kudus dan peran Roh Kudus dalam Gereja Kemah Injil. Pastinya Dr. Abi Simpson, Dr. Jeffrey, sangat bergantung penuh dengan kuasa Roh Kudus dalam penginjilan. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada kesaksian.
yang berani, yang disampaikan dengan keputusan yang berani juga. Dan pastinya gereja ini berkembang karena kuasa Roh Kudus di dalamnya. Nah, supaya generasi kita tidak meninggalkan peran Roh Kudus ini, Kak Leo ada pesan penting dari firman Tuhan, kita akan dengarkan bersama-sama. Silakan Kak Leo lanjut. Baik, sebenarnya ini dari awal pertemuan kita ya, yang waktu itu Ya. Pak Margo minta untuk saya bisa menyampaikannya dari ruangan yang sama juga saya menyampaikannya. Di Kisah Rasul pasal 1, itu waktu Tuhan Yesus naik ke surga ya. Sebelum itu dia bertemu dengan murid-murid. Kalau boleh kita bisa lihat sama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ya. Ya. Dan ini kalau saudara jemaat Tuhan mau apa saya katakan, kalau mau untuk mencari kesempatan untuk mengerti secara konteks ya. Ada teman saya yang melayani sama-sama dengan kami di Amerika. Itu hambanya bernama Pastor Rich Katikawa. Saudara bisa coba lihat khotbahnya. Saya bantu pelayanan di NLBC. NLBC itu New Life Baptist Church. Itu gereja Indonesia. Di situ hambanya ini melayani untuk bagian bahasa Inggris. Dan dia sangat-sangat, saya terkagum-kagum dengan beliau. Setiap kali menyampaikan firman Tuhan, selalu dia gali begitu dalam. Dia ahli bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dia gali dalam. Dan selalu dia bilang begini, context is the king. Maksudnya begini, dia ingin mengajak jemaat, kalau baca Alkitab jangan keluar dari konteks. Itu sebabnya kenapa banyak pengajaran sesat. Karena kita hanya ambil ayat-ayat saja, tapi kita tidak lihat di konteks. Itu sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau perhatikan itu memang sering ayat ini kalau sehubungan dengan keturunan Roh Kudus, perayaan keturunan Roh Kudus, kita selalu diingatkan dengan ayat ini. Tapi ingat, ini harus konteksnya ya. Itu sebabnya saya rindu untuk kita bisa lihat konteks. Izinkan saya baca dulu ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, konteksnya apa? Konteksnya ini lihat percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Betul. Kita coba lihat pada ayat sebelumnya. Nah, pada ayat 4 ya dikatakan begini. Ini rasul yang menulis ini adalah Dr. Lukas. Nah, bagusnya kalau Bapak Ibu dan jemaat Tuhan mau membaca secara konteks, baca dulu Lukas pasal 1 sampai Lukas pasal 24. Setelah itu baru masuk di Kisah Rasul 1. Lanjut lagi. Baru bisa lihat konteksnya. Ya, ini luar biasa karena penulisnya sama. Itu sebabnya kalau lihat pasal 1 ayat 1, Hai Theophilus. Ya. Dalam bukuku yang pertama. Coba lihat ya. Jadi Kisah Para Rasul ini buku 2 ya. Ya, buku kedua dari satunya adalah Lukas. Coba lihat Lukas pasal 1. Saya baca Lukas pasal 1. Dibilang, Hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa, tentang Yesus ya. Karena banyak yang coba-coba menulis sejarah Tuhan Yesus. Dan Theophilus bilang, saya mau kasih kamu yang saya sudah selidiki dengan baik. Nah itulah dia presentasikan Lukas, Injil Lukas. Nah setelah dia sudah selesai Injil Lukas, dia lagi nulis. Dia bilang, wah kalau saya hanya sebatas nulis tentang kehidupan Tuhan Yesus, lalu saya tidak nulis tentang pekerjaan Roh Kudus, wah susah ini. Karena Yesus sendiri dia bilang dia naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya di Yohanes, dia bilang lebih baik saya pergi. Pasti murid-murid bilang, wah Tuhan sama-sama dong dengan kita. Kami mau melihat mujizat. Masih ingat nggak Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan ini? Bagusnya kalau Tuhan dengan kami terus, kami nggak usah masak-masak. Biar Tuhan Yesus yang kerja semua kan. Tuhan Yesus bilang, memang bagus. Tapi lebih baik saya pergi. Kenapa? Kalau saya pergi, Roh Kudus akan turun. Artinya begini. Tuhan Yesus kan waktu itu bicara dengan murid-murid. Ada Petrus, Yohanes, dan semuanya dengan Thomas. Ini saya buat imajinasi ya Pak. Saya suka berimajinasi. Kemungkinan saja ya, berarti bukan itu, tapi ini imajinasi saya. Mungkin Tuhan bilang gini, Thomas, kamu tahu nggak? Nanti setelah ini kamu pergi melayani di India. Petrus, kamu tetap di Yerusalem, tapi ingat, nanti kamu matinya itu akan terbalik.
Lalu Roma. James, kamu akan dibunuh. Yohanes, nanti kamu sampai di Patmos. Kalau bisanya Tuhan buat itu kan. Bayangkan kalau saya tinggal dengan kalian, betapa susahnya saya. Harus pergi ke India, kembali lagi pergi ke Patmos, pergi kemana untuk urus kalian. Lebih baik saya pergi gitu. Ya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus Roh Kudus. turun. Nah, kalau Roh Kudus turun, nah ini dia kuasanya. Dia ada di mana-mana. Dia bisa ikut Thomas yang ke India. Dia bisa nanti ikut sama-sama bersama-sama dengan Yohanes di Pulau Patmos. Bisa sama kuatkan Petrus yang waktu sudah siap untuk dibunuh dan dengan kepala ke bawah. Itu sejarah ya. Tradisi gereja mengatakan Petrus meninggal dengan demikian. Atau dengan James, dengan Yakobus yang akan dipancung lehernya. Lebih baik. Andreas. Bagaimana? Dengan Andreas juga. Andreas yang juga. disalib. Semuanya nih. Jadi Tuhan Yesus bilang lebih baik Roh Kudus turun supaya dia bisa bersama dengan kalian dalam waktu yang bersamaan. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, di saat saya bicara saat ini, Roh Kudus ada di sini di Amerika. Amen. Di saat yang sama Roh Kudus, waktu saudara mendengar ini, Roh Kudus ada di situ. Dia memenuhi seluruh bumi ini. Dan sebenarnya kalau mau jujur, coba lihat di Kejadian. Roh Allah melayang-layang menutupi. Luas bumi ini. Nah, kembali pada Kisah Para Rasul ini. Nah, menarik sekali dengan penyebutan kitab ini. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, itu hanya the Acts. Tidak dibilang the Acts of Apostle. Kita, dalam bahasa Indonesia bilang Kisah Para Rasul. Tapi bahasa Inggris bilang the acts. The acts itu apa? Tindakan. Tindakan. Nah, sekarang kembali lagi. Anda mau lihat ini tindakan rasul-rasul atau tindakan Roh Kudus? Tindakan Roh Kudus. Kalau begitu, sebenarnya Kisah Para Rasul ini namanya sebaiknya, ya saya tidak akan merubah. Lembaga Alkitab minta maaf ya. Karena ini yang ditulis ini kan ini cetakan Lembaga Alkitab ini, Kisah Para Rasul ya. Kalau mau jujur kita baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Ini bukan kisah para rasul. Ini kisah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan para rasul. Tapi kan panjang betul judulnya nanti ya. Itu sebabnya bahasa Inggris The Acts. Saya ambil Alkitab dulu ya. Aduh, coba saya siapkan Alkitab saya. Atau gini aja, aku kasih lihat. Ada sini. Atau Pak ini, Bapak ya kasih lihat aja di situ. Atau saya buka aja yang elektronik ya. Ya. Ini lihat. Matthew, perhatikan. Maliaki, lalu Matthew, Mark, Luke, John, and after that, Acts. Baru Roman, 1 Corinthians, 2 Corinthians. Ya, the Acts. Sekarang terserah sama Anda. Anda mau lihat ini the acts of the human, of the apostle, atau the acts of the Holy Spirit. Itu sebabnya saya anjurkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tolong dengar Alkitab atau mau baca Alkitab terserah. Anda punya cara belajar gimana. Tapi saya anjurkan untuk coba dengar Alkitab dulu. Ketik aja ya. Ketik aja di dalam apa? Cari YouTube, lalu ketik Kisah Para Rasul. Itu nanti keluar. Dan itu nanti saudara bisa lihat durasi waktunya 4 jam, 4 menit sekian. Jadi sekali duduk, dengar itu. Wah, luar biasa. Ya, saya anjurkan ibu-ibu daripada nonton, apa yang Pak Margo bilang tuh? Drakor. Apa itu drama drakor? Korea? Drama Korea. Drama Korea. Ya, maaf ya, saya ada dengar. Ini mudah-mudahan tidak benar. Tapi saya dengar katanya itu ada yang bisa nonton dari malam sampai pagi itu. Wow. Ya, drama Korea. Katanya saking dibuatnya itu pada akhir-akhir cerita, aduh kita bilang, aduh to be continued atau kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, saya anjurkan roh yang sama itu rubah dia jadi dengar firman Tuhan. 4 jam aja kok. Cuma 5 Dengar. jam. Nggak Ya? sampai 5 jam. Ya. Tidak sampai 5 jam. Tidak sampai 5 jam. Sekali duduk ya. Kalau tidak sanggup sekali duduk, bawa kopi lah ya. Supaya bisa tahan mata kalau ngantuk. Atau cari prime time
Waktu yang dimana Anda tidak mungkin bisa tidur itu, kasih itu untuk Tuhan. Apalagi kalau di Bali ada tempat-tempat untuk bisa bersemedi ya, tempat untuk bisa menyendiri, isolasi ya. Waduh, itu luar biasa. Saya harap nanti Pak Margo dengan gereja Tuhan di Bali itu coba ada punya tempat-tempat begitu nanti ya Pak ya. Kita sedang bergumul. Sedang bergumul ya. Saya dukung. Supaya ada tempat di mana anggota jemaat atau para pekerja gereja ada waktu untuk bukan berretreat dalam kelompok saja, tapi coba berretreat pribadi. Ambil waktu sendiri dengan Tuhan dan dengar. Nah, saya kembali lagi. Jadi konteksnya, ingat teman saya bilang, Pak Rich Katikau bilang, konteks is the king. Nah, konteksnya apa ini? Kembali. Lihat pada ayatnya yang keempat. Pada suatu hari ketika, Kisah Rasul 1, pada suatu hari ketika ia ini siapa? Yesus, makan bersama-sama dengan mereka. Mereka ini siapa? Itu para rasul, murid-murid. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, di mana di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yesus mengingatkan mereka kembali. Baca di Injil Yohanes. Yesus bicara tentang Roh Kudus yang akan datang, Roh Kudus yang akan datang. Itu di Yohanes pasal 14, Yohanes 16 ada jelaskan itu. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Masih ingat? Yohanes baptis kalian dengan air? Tuhan Yesus bilang, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, coba lihat. Jadi pandangan yang ada, jadi mereka dikasih sebuah imajinasi. Waktu Yohanes membaptis dengan air, itu seperti apa? Kan kemah Injil kita diselam kan? Kalau percik-percik katanya kurang bersih. Jadi diselam, peng, masuk. Tenggelam sama sekali. Baru keluar dari air. Puji Tuhan. Roma pasal 6, coba lihat. Mati dan hidup dalam Kristus. Nah, sekarang ini kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Artinya tenggelam dalam roh itu. Tenggelam. Baru keluar. Basah. Artinya betul-betul kita dipenuhi. Kita menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya dalam Roma dikatakan kita dibaptis, kita keluar menjadi manusia yang baru. Kita lagi tidak terikat dengan dosa. Masih ingat di situ Rasul Paulus bertanya, adakah kita ini ada yang pakai ini istilah teologi ya, mungkin ada yang bercoba cakap. Jadi kalau kita buat dosa, nanti dosanya kasih karunia tambah banyak. Ya kan, masih ingat itu ya? Jadi Rasul Paulus bilang, kalau begitu kalian yang percaya, kalau gitu buat dosa tambah banyak supaya kasih karunia tambah banyak. Rasul Paulus bilang, oh no. Tidak, bukan, kamu telah mati terhadap dosa. Itu bentuknya apa? Dibaptis, ditenggelamkan, keluar dengan tubuh yang baru. Nah sekarang coba lihat konteks ya yang saya bilang tadi, kuncinya, dan ini kingnya, raja dia punya penting sekali. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus kalau dipakai penjelasan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 itu seperti angin. Dan memang kata Roh Kudus, pneuma itu juga angin. Roh Kudus, ya. Masih ingat yang sama waktu Adam diciptakan Tuhan, yang dibuat dari tanah itu masih belum bergerak, lalu Allah menembuskan rohnya ke dalam, lalu bangkit dia. Nah, itu dia. Jadi waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, Tuhan sedang menghembuskan rohnya untuk kita, supaya kita keluar menjadi manusia yang berbeda dengan yang tadi. Itu sebabnya kalau saudara baca Kisah Para Rasul, kaget orang lihat. Ya, nanti coba lihat di pasal 2 itu waktu Roh Kudus turun. Wah, semua orang kaget. Ini orang tidak terpelajar kok ngomongnya kayak begini. Bahkan dia bilang ini gara-gara minum ini, ya. Kalau kami orang Toraja ini gara-gara minum tuak ini. Atau kalau mereka yang di Manado bilang ini gara-gara minum cap tikus ini, ya. Sampai bicara dengan luar biasa, berkata-kata. Bahkan kalau saudara perhatikan, mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Yang bisa dimengerti ya, tolong perhatikan. Sehingga ada 16 lebih bahasa ya waktu itu bisa dengar, mereka berbahasa, mereka bisa dengar dengan bahasa mereka. Nah, kalau fenomena ini terjadi, jangan tolak. Jangan tolak kalau fenomena ini terjadi. Yang perlu dijaga itu diuji kebenarannya.
Saya suka sekali saya ingat dulu waktu saya kuliah di STT Jaffrey. Salah satu dosen mengajar kami belajar tentang sistematika teologi dan sampai pada Roh Kudus. Dan itu menjadi perdebatan kami di kampus. Apakah fenomena yang terjadi saat ini dengan orang terima Roh Kudus lalu ada yang bisa berbicara dalam bahasa yang lain? Akhirnya kesimpulan kami waktu itu, dan ini pemikiran kami waktu itu adalah ini. Jangan dicari-cari, tapi jangan ditolak. Jadi kalau karunia bahasa roh itu Tuhan berikan, berarti kita dibilang jangan dicari-cari karena itu karunia roh yang akan kasih. Tapi juga jangan ditolak. Kalau misalnya ada orang yang mendapat karunia itu, jangan ditolak. Kalau kita tolak, jangan-jangan kita menolak Roh Kudus. Hati-hati, Bapak-bapak. Ya, jangan ditolak. Nah, ada yang bertanya, bagaimana dengan Abe Simpson? Bagaimana dengan Dr. Jeffrey? Apakah mereka dapat karunia itu? Ya, pertanyaan saya, untuk apa Anda bertanya? Untuk apa tujuannya? Kalau mereka dapat, kenapa? Apakah karena mereka dapat baru Anda bilang, oh kalau begitu saya juga mau dapat? Enggak, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bisa kasih sama Dr. Jeffrey, Roh Kudus bisa kasih sama Abe Simpson, Roh Kudus bisa kasih sama kita punya pioneer dulu. Jangan gara-gara dia dapat baru saya mau ikut, itu tidak benar. Yang benar adalah datang sendiri pada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau kasih, puji Tuhan. Kalau tidak juga, puji Tuhan. Kalau Anda dapat pun juga tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita lihat nanti sebentar, itu Tuhan memberikan rohnya yang kudus supaya dia membantu kita berdoa. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks ini dia membantu kita untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya pada ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba lihat ini murid-murid ini pikirannya tuh bos, pikirannya siapa yang jadi pemimpin. Ini masalahnya ini. Padahal Tuhan bilang, saya mau kasih Roh Kudus. Dikasih Roh Kudus supaya apa? Supaya kamu akan dipakai untuk pelayanan, konteksnya untuk memberitakan Injil. Coba lihat murid-murid bilang apa. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tujuan pertanyaan itu apa? Ini, Tuhan, kalau engkau raja, bolehkah saya jadi menteri? Bolehkah saya jadi ini, jadi ini? Pikiran ini yang mau jadi bos, menjadi pimpinan-pimpinan itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kalangan kita ya, Pak Margo ya. Terus lanjut lagi. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi tolong, that's not your problem. Don't talk about that. Tidak usah. Tapi kamu akan menerima kuasa. Ini dia. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu konteksnya. Jadi kuasa Roh Kudus diberikan itu bukan untuk jadi pemimpin. No. Bukan bersama-sama dengan Yesus memerintah. Bukan. Konteks, lihat konteks. Kenapa diberikan? Roh Kudus diberikan turun supaya kamu menjadi saksi. Itu tujuan. Amin. Pak Margo, saya sampai di sini kasih pendapat Pak Margo. Nanti saya lanjut lagi. Silakan. Ya, benar kali ya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk satu tujuan. Ya, jadi untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi saksi Kristus tanpa kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau kita baca kisah para rasul, bahwa ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Yes, yes. Makanya doa jemaat dalam pasal 4 itu, mereka berdoa di dalam kisah para rasul pasal yang keempat itu, dikatakan ayat 30 ya, mulai ayat 30-31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Gitu ya. Jadi tadinya kan masa kebangkitan, sebelum kebangkitan Kristus, mereka takut di ruangan yang tertutup.
Dan Yesus tembus menemui mereka, mengembusi dengan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Ketika Yesus mengembusi dengan kuasa dengan Roh Kudus, mereka masih penakut. Masih penakut. Kalau gitu diam dulu di Yerusalem, penuh dulu dengan Roh Kudus. Kalau kamu punya kuasa, pasti kamu berani. Nah, biasanya orang ini kan kalau nggak punya kuasa takut. Betul, betul. Tapi pikiran kuasa para murid ini kuasa untuk memerintah Yerusalem, sehingga pertanyaan pasal 1 ayat 6 tadi, kapan Tuhan pulihkan Yerusalem? Kapan pulihkan Israel? Kalau ini kerajaan pulih, ya jadi menteri lah itu tadi ya. Jadi pejabat lah. Saya dapat sesuatu. Ada yang bilang, Tuhan, aku sudah jadi ini tim suksesnya Tuhan gitu ya. Paling tidak lah, perhatikan aku lah. Ya, kira-kira begitu. Tapi ketika Roh Kudus turun, wah, si penakut-penakut ini ternyata beraninya luar biasa. Bahkan Petrus orang Galilea yang dianggap orang bodoh ya. Coba lihat khotbahnya itu. Coba lihat khotbahnya. Khotbahnya keren banget itu. Nggak ada pendeta yang bisa khotbah kayak gitu. Ini nggak tahu nih, homiletik ini dia pakai tekstual kah, ekspositori kah, atau nggak ada ilmu itu. Setelah dia khotbah baru ilmu itu turun. Baru kita selidiki. Oh, dia kerugmanya dapat, lalu kemudian didakenya dapat, kata Beckley kan gitu ya. Pemilihannya dapat. Tetapi bukan itu. Kalau kita lihat khotbah Petrus ini sederhana sekali. Mulai dari proklamasi, pemberitahuan, lalu kecaman. Kalau kita lihat di pasal 2 itu kan, ia mengecam, gitu kan? Pasal 2 ayat yang terakhir itu ya, ayat 49 itu, mengecam dan menasihati. Akhirnya mereka bertobat. Dan ada altar call-nya. Betul, ada altar call. Nah, saya baca altar call-nya ya. Altar call-nya, ayat 38. 40. Jadi pertanyaan begini, ayat 37, ayat 37 dulu. Ini konteks, kita lihat konteks kembali. Ketika mereka mendengar hal itu apa? Itu khotbah Rasul Paulus, Rasul Petrus sebelumnya. Petrus. Mereka mendengar, Rasul Petrus. Setelah mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Siapa yang kerja? Itu Roh Kudus yang kerja itu. Betul. Ya. Terus, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, coba lihat. Pernah enggak kita berkhotbah, lalu ada orang bilang, Pak, seharusnya saya buat apa? Enggak, ini pekerjaan Roh Kudus ini. Yang menggerakkan mereka memberanikan diri bertanya kepada Petrus. Lalu coba lihat. Betul. Ini altar call-nya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan coba lihat, ini akan menjadi, kalau saudara perhatikan baik-baik, kita harus koreksi apa yang gereja Kemah Injil buat. Coba lihat, setelah dibaptis untuk baptis pertobatan, Yesus, saya ulang lagi, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, berarti baptis untuk pertobatan. Lihat, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini dia. Jadi saudara-saudara yang buat katekesasi, Bapak Ibu hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah Tuhan pakai, sudah buat penginjilan, banyak orang yang dibaptis, percaya Tuhan Yesus, ya biasanya kita buat ya, kita katekesasi dulu. Setelah orang mengerti, baru mereka dibaptis, betul kan? Ya. Setelah itu baru kita libatkan mereka dalam pelayanan. Nah, kalau yang terjadi di Kisah Rasul ini tidak ada katekesasi. Mereka dengar khotbah, yang boleh dikatakan itu juga katekesasi, tapi dalam beberapa menit atau jam saja. Setelah itu mereka memberikan diri mereka dibaptis untuk pengampunan dosa. Jadi pertobatan. Jadi pembaptisan itu pertobatan. Tolong garis bawahi ini. Ya. Saya diingatkan waktu kami punya pelayanan di Kalimantan Timur. Saudara-saudara yang mungkin nanti bisa dengar YouTube ini, ada yang pernah dengar cerita di Kalimantan Timur waktu Tuhan izinkan beberapa hamba Tuhan yang kami pergi melayani masuk di satu daerah. Nanti kalau misalnya Pak Heber, bisa Pak Heber Agan dengar ya.
bisa juga memberikan kesaksian nanti. Almarhum Pak Peniel juga bersama-sama dengan kami, dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang ikut terlibat. Waktu itu kami melayani di satu tempat, ya. Ini sedang dicoba diceritakan kembali. Adik-adik rohani kami, menti yang sedang melayani saat ini, mereka coba untuk menulis sejarah ini kembali. Ini tahun 1997. Kami melayani di satu tempat namanya Lamin Telihan, atau di situ desanya Desa Berambai. Saudara-saudara di Berambai senang sekali ya, Kaleo bisa melayani di sana waktu itu bersama-sama dengan, bukan hanya Kaleo, ada tim yang dari Samarinda. Yang kami pelayanan itu, tim itu adalah tim dari pemuda bekerja sama dengan pemuda wilayah Gereja Kemah Injil. Mereka melayani di situ. Dan Tuhan buat kebangunan rohani luar biasa. Dalam 5 hari itu, ratusan orang kami baptis. Karena mereka keluar dari kegelapan. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Itu setan ngamuk waktu itu. Itu ceritanya luar biasa. Satu saat kami tinggal di satu tempat, di satu rumah di situ. Kami dengan beberapa anak-anak muda. Kami malam itu bermalam di situ. Besok pagi, ada satu dukun yang datang, panggil pemilik rumah itu, bilang, "Pak, sini Pak, saya mau kasih tahu. Ini anak-anak muda yang dari Samarinda ini, itu ilmunya tinggi-tinggi." Loh, kenapa bisa? Dia kasih tahu, tadi malam kami dengan teman-teman dukun yang lain datang serang rumah Bapak, nggak bisa masuk. Itu dipenuhi dengan cahaya putih yang luar biasa. Kami masuk, terpental kami kembali. Itu setan yang kami kirim bilang gini, "Jangan ganggu. Ya, jangan coba sentuh. Yang ada pada mereka lebih besar daripada kami." Nah, bukankah itu 1 Yohanes 4 ayat 4? Dia yang ada di dalam kamu lebih besar dari dia yang ada di dunia ini. Dan Tuhan buat mujizat. Kalau saudara mau, silakan datang ke Desa Berambai. Itu mudah sekali, datang dari Samarinda saja ke sana bisa dapat itu. Ya, dalam waktu berapa jam bisa sampai. Dengar cerita bagaimana Tuhan berbuat, itu semua Tuhan yang melakukannya. Iya. Berarti pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Dan masih tetap berlaku sampai saat ini. Amin. 2000 tahun yang lalu masih tetap berlaku sampai saat ini. Iya, iya, betul. Jadi saya kagum dengan doa jemaat mula-mula itu. Mereka berdoa supaya Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan dengan kuasa Roh Kudus tadi untuk menyampaikan berita Injil. Itu menjadi fokus mereka supaya pekerjaan Tuhan lebih luas lagi. Amin. Kalau kita melihat di kisah para rasul ini, memang betul tadi kalau sampaikan bahwa ini adalah kisah Roh Kudus sebenarnya. Kisah tentang pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tetapi karena kita tidak konsen pada satu oknum dari Tritunggal ini, yang adalah Allah sendiri, maka kita mengabaikannya dan lebih banyak pelayanan kita teori-teori saja. Hanya sekedar aktivitas yang menjenuhkan, aktivitas rutinitas yang kadang-kala bisa membuat para hamba Tuhan stres ya, burn out. Dan itu sangat tidak memberkati. Karena itu kita sering meninggalkan kuasa Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam gereja Tuhan dan kehidupan kita bersama. Jadi hari ini kita sudah diberkati, dan mungkin ada hal yang penting kali ya. Kalau kita semua, begitu kita menerima Roh Kudus dalam Roma pasal 6 itu dipenuhi dengan kuasa Kristus, karena yang mati itu berarti kan sudah berhenti berbuat dosa. Ya. Iya. Roma pasal 6 kan? Pasal 6 ayat yang ke Roma pasal 6 ayat yang ke-7 itu dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap pasal 6 ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi yang mati itu bebas dari dosa. Kalau ada orang mati, masih hidup, masih bisa berbicara, wah itu kita kabur semua. Jadi sebenarnya kita ini sudah mati ya. Kalau kita sudah mati melalui baptisan, yang kata Abi Simpson itu, berarti yang hidup dalam diri kita itu Kristus. Amin. Tubuh kita ini Kristus. Jadi masa pandemi ini juga kita tidak perlu takut, karena tubuh ini sudah milik Kristus. Ya, kalau tubuh ini sudah dimiliki Kristus, maka kita tetap
bisa menjalankan tugas kesaksian kita, sekalipun corona mengancam kita, sekalipun pandemi mengancam kita dan menakut-nakuti kita. Tetapi Roh Kudus itu tidak takut dengan apapun juga. Dan karena itu perlu kita sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya umat Tuhan tidak terlalu takut dengan corona, tapi takut akan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Ya. Jadi Roma 6 ayat 7 tadi, siapa yang mati, ia berhenti berbuat dosa. Nah, masalahnya kenapa kita masih berbuat dosa? Ternyata kita belum mati. Kalau kita belum mati, berarti Roh Kudus belum tinggal dalam diri kita sepenuhnya. Karena harus 100% kan? Kita pernah diskusi kali ya. Roh Kudus kalau mau penuhi diri kita itu bukan 90,999%. Tetapi harus 100% dipenuhi. Artinya sepenuhnya tubuh ini, hidup ini milik Kristus. Dalam Roma pasal 8 tadi, ya, Roma pasal 8 ini ayat yang paling disukai oleh Dr. Abi Simpson juga ya. Dalam bukunya itu dikatakan, kalau kamu hidup, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jika roh Allah memang diam di dalam kamu, ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi kalau seluruh hidup kita sudah dimiliki Kristus, berarti roh Kristus menguasai kita. Berarti kita yang dulu sudah mati. Ya, tidak ada kebanggaan lagi. Tidak ada duniawi lagi. Tidak ada kebanggaan terhadap prestasi kita. Karena prestasinya harus prestasi roh Kudus. Jadi Kaleo juga sudah menghapus gelar di belakangnya. Itu adalah sebenarnya hal yang penting bagi hamba Tuhan ya. Karena kita tidak perlu gelar dalam pelayanan ini. Yang kita perlukan adalah kuasa Roh Kudus supaya tidak salah kaprah. Apakah gelar penting? Ya, untuk pendidikan akademik ya. Tetapi dalam pelayanan gelar itu bukan tujuannya, bukan modalnya. Karena modalnya adalah kuasa Roh Kudus tadi untuk bersaksi itu. Ya, orang Galilea itu kan bodoh ya. Tapi hebat sekali. Pak Margo, saya mau sampaikan ini pengalaman yang indah. Saya di Amerika ini melayani di gereja-gereja yang ada, itu yang saya bersyukur sekali. Itu mereka hanya sebut saya Pastor Leo Sumule, that's it. Dan itu puji Tuhan. Amin. Bahkan saya punya senior pastor yang saya bantu dulu waktu sambil kuliah di Biola University untuk program S3 saya. Saya kan bantu pelayanan di sana selama 8 tahun. Pastor saya itu dia doktor dari Fuller. Ya. Tapi tidak pernah ditulis. Di buletin gereja pun tidak pernah ditulis, Pak. Disuruh untuk tidak pernah. Kita tidak tahu kalau dia doktor. Jadi yang sebenarnya yang saya rindukan ya, saya tahu ini pasti akan melawan arus, Pak. Tetapi saya pikir siapa yang kita memuliakan dalam hidup ini? Semata-mata 100% Jesus only. Itu saja. Kalau nyanyian kemenangan 110 itu only Jesus, hanya Yesus. Oke, kalau gitu hanya Yesus. Kita nggak ada apa-apanya. Betul. Jadi kalau semua hanya Yesus, itu berarti kedagingan kita kan mati, sudah. Amin. Kalau kedagingan kita sudah mati, maka dosa tidak berkuasa atas kita, tidak hidup dalam kita. Artinya, semua hal yang membuat kita sombong, tinggi hati, itu harus tunduk di bawah kaki salib Kristus. Amin. Serendah-rendahnya. Nah, itulah orang yang akan dipakai oleh Roh Kudus melakukan tugas-tugas. Karena iblis tidak bisa mendakwa dia. Jadi dia sudah mati, toh? Sudah mati terhadap dosa. Mau diomongin dosamu? Nggak ada dosa saya. Saya sudah mati. Ini Kristus yang hidup dalam diri saya. Iya, toh? Itu kan kita sudah sering baca Roma 12. Roma 12, persembahkan tubuhmu, persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Ini sudah dipersembahkan. Betul kan? Tubuh kita sudah dipersembahkan. Kalau tubuh kita sudah dipersembahkan, berani nggak kita ngambil persembahan itu? Kan tidak mungkin. Nggak ada kita mempersembahkan uang kita di gereja lalu ngomong sama bendara, Bu Bendara, Pak Bendara, salah tadi saya kasih uang. Kita akan dipermalukan. Ini udah dipersembahkan, tapi masih kita mau ambil, kasih embel-embel ya, supaya kita tinggi.
Jadi Roh Kudus tidak suka tentunya untuk hal itu. Dan ini gereja harus mulai sadar bahwa orang Galilea itu orang biasa, nelayan, pedagang ikan asin, mereka orang-orang biasa. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, luar biasa. Satu kali khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat. Tadi Kalio dengan tim berkhotbah di Kalimantan bersama tim. 200-an orang bertobat dibaptis. Saya pikir, wah ini 3.000 ini. Betapa repotnya membaptis 3.000 orang ini yang respon terhadap khotbah Petrus. Ini luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja atas gerejanya, wow, luar biasa. Itu waktu peristiwa itu terjadi karena saya, Pak Peniel, Pak Heber waktu itu kami sudah kelabakan, tidak bisa baptis lagi, Pak. Jadi kami itu pendeta-pendeta yang ada di desa-desa yang lain ikut datang untuk ikut baptis lagi. Ya. Dan itu terjadi kemengurangan. Nah, setelah itu baru pengajaran terjadi. Ya, betul. Itu sebabnya kalau kita lihat metode yang Tuhan Yesus kasih dalam Matius 28, dibilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kan? Baptis mereka. Setelah itu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tolong garis bawah ini, ajarlah mereka segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya. Apa yang aku perintahkan? Artinya, yang diperintahkan. Ya, artinya murid-murid itu sudah tahu pengajaran-pengajaran apa Yesus. Nah, sekarang kitalah sebagai hamba-hamba Tuhan yang mendapat kesempatan untuk mengajar, tidak boleh main-main untuk pilih-pilih Alkitab apa yang kita ajar. Tidak bisa itu. Ini harus diajar secara utuh. Alkitab harus diajar utuh. Jangan, itu bukan Kem Angel, jadi kita jangan ngajar. Nggak, ini Alkitab, ini Kejadian sampai Wahyu, ini Kem Angel punya. Kita harus ajar semuanya. Ya. Baik. Ya. Jadi hanya Yesus hanya bisa kita pegang moto itu jika Roh Kudus memang tinggal dalam diri kita. Amin. Karena yang menghancurkan kedagingan kita itu hanya Roh Kudus. Amin. Tanpa Roh Kudus kedagingan kita tidak akan pernah hancur karena terlalu kuat. Ya, terlalu kuat kedagingan kita. Dan itu jadi kalau dan itu jadi pastinya kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu punya gaya hidup yang berbeda ya. Pasti. Gaya hidup baru ya. Pasti. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42 itu gaya hidupnya berbeda setelah dibaptis. Betul. Iya kan? Lalu ayat 47 mereka disukai semua orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu pasal 2 ayat 47. Wow, ada efek ternyata ya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Gaya hidupnya baru, benar-benar baru. Hatinya juga baru karena ya. Bagaimana menurut kalian itu? Oh, coba lihat itu ya, setelah mereka menerima, coba lihat di ayat 40 dulu ya, ayat 40. Ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberi suatu kesaksian, ini Petrus dan sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, lihat responnya ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, berarti kembali lagi, kalau Anda belum mengerti, baca lagi kembali isi khotbahnya itu, ya. Dan memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu kira-kira, bisa kurang, bisa lebih, kemungkinan besar lebih. Ya. Lalu karena mereka, ada 2,5 juta kan. 2,5 juta lebih menurut catatan kalau hari raya Pentakosta itu di Yerusalem. Bisa jadi. Berarti bisa lebih dari itu. Bisa jadi. Ya, ayat 42. Mereka yang mana? Mereka yang sudah mendengar perkataan itu, mereka yang bertobat dan mereka yang dibaptis. Ini konteksnya harus ingat. Ya, mereka yang mendengar perkataan Rasul Petrus itu, mereka yang dibaptis, ya. Lalu mereka yang memberi diri dibaptis, dan waktu itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Dan mereka ini bertekun dalam pengajaran. Itu salah satu bentuk mereka tekun dalam pengajaran ini. Waktu itu belum ada Alkitab tertulis seperti kita. Belum ada di HP kita itu ayat-ayat Alkitab. Coba waktu itu sudah ada ini.
cell phone pada waktu itu. Wah, itu pasti luar biasa mereka baca Alkitab. Jadi pengajarannya apa? Mereka hanya duduk dengar saja yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Gimana? Pasti mereka bertanya, itu waktu itu Tuhan Yesus tidurnya bagaimana ya? Dia kalau ngorok itu ngoroknya gimana ya? Kalau Tuhan Yesus ke belakang buang air kecil itu seperti apa ya? Itu pasti semua pertanyaan itu ditanya. Kemungkinan ya. Ini imajinasi saya berjalan terus ini. Jadi mereka ingin tahu tentang Yesus itu. Lalu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, pengajaran dan juga persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kenapa memecahkan roti? Tujuannya untuk apa? Supaya mereka diingatkan kembali tentang Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu indahnya. Kita gereja Kemah Injil sebulan sekali. Ada alasan kenapa kita buat itu, ya. Itu pasti ada alasan kenapa tokoh-tokoh gereja dulu pemimpin minta begitu. Tapi jemaat mula-mula setiap ketemu pecahkan roti. Setiap ketemu, tujuan apa? Mengingat kembali. Ingat kembali apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib untuk penebusan dosa mereka. Nah, lalu ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow, ini terjadi. Siapa yang buat ini? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tidak ada yang selfish waktu itu. Sampai ada yang bilang ide komunis itu dari sini. Ya, Karl Marx ya. Ya. Tapi ada yang bilang komunis itu bagus kalau tidak ada dosa. Itu bagus kalau tidak ada dosa. Artinya nggak akan ada koruptor. Iya. Terus dan kepunyaan bersama, dan ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Coba lihat itu, tidak selfish. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ada kemungkinan besar ada majelis di situ yang jalannya itu pergi lihat orang punya dapur itu ada makanan enggak. Kalau dapur anggota jemaat tidak ada makanan, dia kasih lapor di persekutuan, ada anggota jemaat yang tidak punya makanan. Berarti yang punya makan itu bagi. Itu dia itu, jemaat mula-mula gitu. Ya, terus ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, ulangi lagi, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan ayat selanjutnya. Sambil memuji Allah. Jadi pujian penyembahan itu ada pada waktu itu. Jangan bilang sekarang baru ada praise and worship terjadi. No, pada saat itu mereka sudah memuji dan meninggalkan Tuhan. Tidak hanya dengar Alkitab. Ada banyak orang yang pernah bilang gini, ya tidak usah sudah menyanyi untuk apa? Baca firman saja langsung. Bah, bagaimana bisa? Maaf ya, saya pakai logat Papua. Saya lahir besar di Papua, jadi keluar. Ada yang bilang, bah, langsung firman saja, tidak usah nyanyi-nyanyi lagi, bikin habis waktu. Siapa bilang menyanyi memuji Tuhan itu bikin habis waktu? Justru itu waktu yang Tuhan mau untuk kita menyembah Dia, meninggikan Dia, agungkan Dia. Itu sebabnya kenapa mereka bisa berjam-jam. Ya, kita baru ibadah 1 jam saja, baru 2 jam saja kita sudah ngantuk. Kenapa? Karena kita tidak memahami siapa yang kita sembah. Ya, tidak ada praise and worship. Ya. Terus lalu selanjutnya coba lihat, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan nah, tunggu dulu. Itu tidak berarti tidak ada yang tidak suka. Ada, tapi yang tidak suka itu yang tidak ada Roh Kudusnya, itu sebabnya tidak suka. Mahkamah Agama, Lithorat, ya itu dia, pasti tidak suka mereka. Tapi yang suka ini orang-orang yang dipenuhi, orang-orang yang akan dipenuhi, dan orang-orang yang sudah hidup. Itu pasti. Ya. Dan ini coba lihat. Dan tiap-tiap hari, saya tidak mau baca dulu itu. Dan tiap-tiap hari titik-titik menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, titik-titik itu apa? Tidak usah lihat Alkitab. Titik-titik itu apa? Ada yang bilang, titik-titik karena ibadahnya pakai AC. Titik-titik itu karena musiknya luar biasa. Apa? Khotbahnya juga hebat. Khotbahnya hebat. Enggak lah. Lucu. Bukan. Lihat konteksnya apa? Siapa yang menambahkan jumlah? Tuhan. Amin. Ya, betul. Amin. Tuhan. Amin.
Tuhan yang menambahkan, Haleluya. bukan Rasul Petrus yang menambahkan, bukan pengkhotbah yang menambahkan, bukan. Bukan karena program yang menambahkan, bukan. Bukan karena apa. Ya, kalau sekarang ini ya kita berusaha cari bagaimana yang wah-wah itu ibadah. Bukan itu yang menambahkan. Yang menambahkan Tuhan, dan Tuhan menambahkan oleh karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Itu dia. Amin. Itu dia. Amin. 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 Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Jadi Roh Kudus memang yang bekerja dalam jemaat mula-mula ya, Kak ya. Amin. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Saya tertarik tadi, mereka bersekutu dengan hati yang tulus hati. Betul. Komunisme, komunitas Kristen yang tadi saling berbagi hanya bisa terjadi kalau hatinya tulus. Kalau ada satu saja yang hatinya tidak tulus, Habis. pastinya Tuhan akan menghabisi dia ya. Itu pasal 5, Ananias dan Safira. Apakah ini, kenapa Tuhan tidak menghukum orang-orang yang tidak tulus dalam gereja, Kak Leo? Apakah Roh Kudus sudah tinggalkan gereja itu? Atau sebaliknya, kalau Roh Kudus tinggal di dalam gereja itu, pasti orang-orang yang nggak tulus ini akan dihukum oleh Tuhan. Banyak orang Kristen merindukan kisah perjanjian lama, begitu salah dihukum, gitu ya. Tetapi di dalam perjanjian di dalam gereja sekarang kok tidak? Pendosa pun bisa bebas-bebas di situ tanpa jamahan Roh Kudus. Tapi ini bukan pendosa, artinya orang berdosa tidak perlu diselamatkan ya. Orang berdosa wajib kita selamatkan, harus kita kasih, harus kita peluk. Tetapi ini berbicara orang yang tidak tulus hati, orang yang licik. Ananias dan Safira. Bagaimana? Kenapa Tuhan tidak mengeliminir orang-orang yang licik dalam gereja itu? Apakah Roh Kudus tidak berperan? Saya mau beritahu peristiwa yang pernah Tuhan izinkan terjadi waktu saya kuliah di Wheaton College. Saudara bisa Google, ketik aja Wheaton College. Itu nanti saudara bisa temukan, bisa dapatkan. Oke, ginilah, aku kasih lihat ya. Lihat di share screen ya, coba lihat ya. Saya masuk ke desktop. Bisa lihat. Oke, nah jadi saya buka di sini, saya matiin dulu, bentar ya. Bisa lihat ini? Ya. Bisa ya, ntar saya kasih. Ya, bisa. Saya rubah ke Wheaton College. Wheaton College. Oh, sorry. College ya. Bisa lihat ya? Ini bisa. Yang Wheaton College bukan di Massachusetts, tapi yang Illinois. Ya. Nah, ini sekolahnya. Dr. Billy Graham tamat dari sini juga. Nanti kalau ada sempat, Tuhan kasih kesempatan bisa datang lihat, ada Billy Graham Center di situ. Nah, ada peristiwa yang terjadi di sini, yaitu peristiwa, dan itu tidak hanya 95, itu sebelumnya tahun 51 juga terjadi. Pernah dengar Jim Elliot? Pernah dengar itu kata Jim Elliot yang pernah dibunuh waktu mereka melayani di Amerika Selatan, di daerah Peru mungkin waktu itu mereka mengalami di situ. Nah, yang terjadi di sini adalah Tuhan izinkan kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani yang terjadi itu disebabkan karena hati pelayanan, hati penginjilan itu hilang. Tuhan gerakkan orang untuk mengalami. Nah, yang menariknya adalah ini. Tuhan kuduskan dulu sebelum Tuhan mengutus. Itu sebabnya saya pernah khotbah di STT Jafri. Saudara bisa ke channelnya STT Jafri, klik di situ, nanti bisa dapat khotbah. Tapi saya juga khotbah dari Amerika untuk ke sekolah. Itu judul khotbah saya waktu itu adalah pengudusan sebelum pengutusan. Ya. Itu terjadi, saya expository, expose dari Yesaya pasal 6, di mana Yesaya dikuduskan lebih dulu sebelum nanti ayat 8 Tuhan bilang, siapa yang aku utus? Baru Yesaya bilang, inilah aku, utuslah aku. Kenapa terjadi? Karena terjadi pengudusan lebih dahulu. Mulutnya dikuduskan lebih dulu. Nah, ini yang terjadi dengan peristiwa tahun 95 itu. Waktu saya ada di situ dengan teman-teman, kami berdoa dan itu sudah ratusan orang lah.
alumni-alumni dulu yang pernah mengalami tahun 50-an itu, Ya. Tuhan ajak mereka untuk berdoa karena setiap lulusan yang keluar dari Wheaton College itu diberitahu siapa yang jadi misionaris, ketahuan itu. Ada daftar yang dibuat. Tahun ini berapa banyak yang misionaris keluar. Nah, pada tahun itu, tahun 93-94 itu semakin turun. Orang yang hati mau pergi penginjilan, pelayan keluar itu semakin turun. Rupanya itu waktunya Tuhan. Dia kuduskan kampus dulu. Pak, itu roh Tuhan turun di kampus, Pak. Wow. Itu, aduh. Saya nih gini ya, merinding ini. Itu kita tidak tahan, Pak. Padahal tidak ada yang khotbah. Waktu itu kita ada ibadah sama-sama. Itu setiap minggu malam itu ada ibadah. Ada di satu gedung, kita ibadah sama-sama. Kita nyanyi puji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itu lebih banyak pujian penyembahan dinaikkan. Lalu ada beberapa anak muda dari sekolah yang lain yang kasih kesaksian bahwa mereka mengalami kebangunan rohani. Roh Tuhan turun di kampus mereka. Tuhan bersihkan kampus, dosa-dosa dibersihkan, Pak. Waktu mereka ngomong begitu, itu dengar, itu anak-anak sudah menangis di bawah. Tidak tahan, Pak, dengan dosa, Pak. Semua mau datang mengaku dosa, Pak. Datang, pegang mimbar ngaku, pegang mic ngaku. Itu antrian, Pak. Tahu antriannya berapa lama? 5 hari. Wah. Saya ini merinding. Luar biasa itu. Kalau tidak percaya, ketik aja. Wheaton College Revival 95 itu bisa baca. Ada baca di situ. Nanti kalau mau nanti saya carikan, saya kasih untuk lihat di situ. Iya. Jadi memang benar ya kan ya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja itu tidak ada dosa di situ ya. Nggak ada yang bisa tahan, Pak. Itu ngaku semua, dia cerita saya begini-begini. Kalian tidak tahu, Kak, dia ngaku. Dia kasih tahu itu teman-teman minta, dia bilang dari atas mimbar, dia bilang saya minta maaf beberapa cewek yang saya lecehkan kalian. Ada mahasiswa naik mengaku minta maaf sama dosen yang dia itu semua, Pak. Dan waktu pengakuan terjadi tidak ada saling menuduh, tidak ada. Nangis semua, datang peluk, nangis sama-sama pelayanan. Sampai sekolah, dia punya chaplain, itu pendeta kampus, bilang, dia telepon, kasih tahu sama pimpinan sekolah, kita batalkan semua kurikulum, batalkan kelas-kelas. Itu dipakai tempat untuk pengakuan itu, Pak. 5 hari, Pak. Itu tiap hari itu. Tiap hari orang datang, itu mimbar dibuka, semua datang ngaku. Luar biasa. Lalu ada yang skeptis. Yang skeptisnya begini, apa itu pasti apa gitu. Dia balik ke asramanya. Sampai di asrama panas. Dia nggak tahan di dalam kamarnya. Dia lari kembali lagi ke chapel. Dia bilang, saya tidak sanggup. Lalu dia ngaku dosa, Pak. Baru Tuhan bersihkan semua. Ngeri. Kesucian Tuhan. Itu sebabnya persis sama yang terjadi dengan Yesaya itu. Yesaya melihat kesucian Tuhan. Lalu apa yang Yesaya bilang? Celakalah aku. Itu yang terjadi. Waktu hadirnya Tuhan, roh Tuhan hadir, curahkan roh itu. Kan orang bilang, itu 2000 tahun sudah dicurahkan. Betul dicurahkan. Tapi ada waktu-waktu tertentu roh kudus mau dicurahkan. Di satu tempat, di satu gereja, di satu lokasi, di satu keluarga. Bisa. Roh kudus bisa bekerja itu. Itu yang terjadi juga. Kalau cerita yang tadi saya bilang, itu terjadi juga di desa Berambai. Itu Roh Kudus juga dicurahkan. Pak, itu semua terjadi. Itu orang dukun-dukun itu datang ngaku dosa, kita baptis. Ada yang muntah keluar, semua itu keluar semua. Masih hidup itu, saudara-saudara. Masih hidup. Itu kalau saya sebut ya, nanti bisa cari. Maaf ya, David saya mau kasih tahu, Edison saya mau kasih tahu, siapa lagi? Aduh, minta maaf. Ini semua saya tidak rencana, jadi saya sudah lupa mereka punya nama-nama. David ya, artinya Edison BC, aduh teman cewek lagi. Saya minta maaf ya kalau saya tidak sebut, saya bisa sebut lihat wajahnya ini. Aduh. Akhirnya mereka ini yang tidak punya latar belakang teologi, Pak, kami kasih tinggal di sana 1 tahun untuk membantu untuk menolong jemaat untuk bertumbuh. Tidak ada latar belakang teologi. Tahu kami buat apa untuk mereka? Kami beli buku-buku dari para teolog-teologi yang injili. Kami kirim ke sana.
ke Bramba. Jadi mereka sambil belajar, melayani, melayani. Nggak tamat sekolah teologi, belajar melayani. Lalu apa? Saya tanya, gimana kabar? Dia bilang, Kak Leo, puji Tuhan, kami punya dosen. John Stott, kami punya dosen. Stephen Tong, kami punya dosen. Saya bilang, dari mana kalian punya dosen-dosen luar biasa ini? Kakak lupa ya, kakak dengan Pak Peniel, dengan Pak Heber, itu kirim buku untuk kami. Itu sebabnya kami punya dosen-dosen luar biasa. Ya, artinya bahwa kisah Ananias dan Safira ini masih berlanjut ya. Masih, jangan coba main-main. Kalau Roh Kudus dicurahkan, berarti saat ini tidak ada gereja yang mengundang Roh Kudus dicurahkan ya. Kita rindu kemah Injil akan ada kegerakan revival, ya, akan roh yang luar biasa. Roh Tuhan dan pasti kita masih terus berdoa, ya Tuhan tunjukkan jalannya Roh Kudus yang memimpin kita sekalian. Sungguh pengalaman yang luar biasa kali ya. Jadi kisah Ananias dan Safira itu nyata, saudara, bahwa benar orang-orang yang tidak menghormati Roh Kudus itu tidak bisa tahan dalam persekutuan. Dan kalau mereka tidak berbalik dan mengaku dosa, pasti akan mati karena dosanya. Ya. Kenapa gereja kita tidak berkembang? Mungkin karena kita sombong selama ini, karena kita masih menganggap sebagai gereja Injili yang sukanya menginjil, tetapi lupa bahwa penginjilan itu punya kuasa. Kalau tidak ada kuasa dalam penginjilan itu hanya teori saja. Dan hasilnya tidak sebanyak kalau Roh Kudus bekerja. Dukun tidak akan bertobat kalau Roh Kudus tidak bekerja. Orang pintar tidak akan bertobat kalau Roh Kudus tidak bekerja. Karena kepintarannya bisa saja menolak Injil. Boleh saya baca apa kata Tuhan Yesus waktu Roh Kudus itu akan turun dan dijelaskan kepada murid-murid. Coba lihat di Yohanes pasal 14. 14 ya. Oke, nanti. Maaf, pasal 16. Pasal 16. 14 juga iya. Ya, 16 juga. Tapi ini yang saya mau sampaikan, ada 3 hal yang Roh Kudus, Roh Penolong kalau dia akan datang, ini yang akan dia lakukan. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna. Kenapa berguna? Sebab nanti Roh itu bisa hadir di semua tempat. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi pilih yang mana? Yesus tinggal atau Yesus pergi? Kalau Yesus pergi, dia akan utus Roh penghibur itu untuk mereka. Nah, lihat ayat selanjutnya. Ini yang luar biasa, Pak. Luar biasa. Dan kalau ia datang, ia di sini berarti Roh penghibur ya. Konteks, lihat konteks. Atau Roh Kudus, Parakletos itu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Garis bawah itu. Ya. Jadi yang akan buat orang sadar dosanya itu bukan karena pintar kita berkhotbah. Tapi itu Roh Kudus yang akan membuat orang itu insaf. Terserah orang itu mau pendidikannya tinggi, mau latar belakang pengalamannya, Roh Kudus kalau kerja pasti kena dia menginsafkan. Lalu apa yang terjadi lagi? Dikatakan begini, bukan hanya menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran. Yang kedua, jadi kebenaran-kebenaran dalam Alkitab ini pekerjaan Roh Kudus yang akan menginsafkan orang itu. Ini kebenaran. Lalu yang ketiga, apa yang diinsafkan lagi? Menginsafkan dunia akan penghakiman. Jadi kasih ingat, kalau tidak bertobat, ini dia akan ada penghakiman. Terus, diinsafkan akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Diinsafkan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Diinsafkan karena penghakiman karena penguasa dunia ini, siapa? Iblis, telah dihukum. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita datang dan mengundang Roh Kudus untuk memenuhi, menjaga, dan mengatur kita semua dalam hidup. Amin. 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 Jadi ada 3 fungsi itu, insaf akan dosa, hidup dalam kebenaran, dan siap Tuhan tampi ya. Karena penghakiman itu bicara menampi. Penghakiman. Ya. Sampai kelihatan yang asli.
Jadi, saudaraku, hari ini kita semua sudah disegarkan dengan luar biasa. Kisah, cerita, 2 jam. 2 jam ya. Maaf, Kisah dan minta maaf. cerita luar biasa kalau Roh Kudus bekerja di dalam gereja dan mengurapi semua hamba-hambanya, mengurapi umat yang percaya. Pekerjaan yang luar biasa itu hanya perlu embusan angin Roh Kudus yang hadir. Penyembahan kita, pujian kita tentunya harus punya kuasa yang bisa mengubahkan. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, semua kita akan diubah. Karakter kita akan diubah. Kebiasaan kita akan diubah. Dan yang paling penting, Nabi Simpson mengatakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus makin cinta firman Tuhan. Hidupnya berubah, rindu bergaul karib dengan Tuhan. Sampai tadi dikatakan dalam Roma pasal 8, roh itu yang akan berbicara kepada Allah sendiri. Maksud dari roh itu adalah supaya kita semua menjadi saksi-saksi Kristus. Oke, Kalio, mungkin ada penutup yang akan disampaikan dan langsung Kalio tutup dalam doa. Saya pikir bagaimana kalau kita mengajak jemaat untuk nyanyi? Ya, ada satu lagu yang saya dengar dan saya bersyukur ada YouTube, ya. Saya tidak akan keluarkan videonya karena kita belum minta izin. Tapi mungkin lagu saya pikir tidak apa-apa. Kita dengar suaranya, hamba ini Tuhan pakai luar biasa. Kita bisa dengar sambil memuji Tuhan. Lagu ini adalah Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita tidak akan ikut semuanya, tapi satu ayat saja dengan ref selesai, baru kita Kaleo akan tutup dengan doa. Bisa ya? Ya, okay. Silakan Kaleo. Okay. Kita akan nyanyi bersama, Peganglah Tanganku Roh Kudus, sambil saudara bisa mengikuti lagu ini dalam penyembahan kita. Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Kudus, kudus, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib. Ajaib, Mari kau ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. lakukan pekerjaanmu di tengah umat-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Pegangkan itu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan.
Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Simfoni ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Biar jemaat saja dimanapun berada. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tukang kami Tuhan. Terima kasih. Pak Margo bisa tutup, Pak. Nah, tadi saya sudah doa pembukaan. Silakan Pak Margo yang tutup. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Engkau telah menjanjikan Roh Kudus yang menyertai kami. Janjimu itu pasti, dan janjimu tidak pernah kau ingkari. Sampai akhir zaman, Kristus datang kembali. Roh Kudus itu akan memimpin kami pada seluruh kebenaran, menginsafkan kami akan dosa dan penghakiman. Sehingga kami semua, Tuhan, hidup kudus di hadapan-Mu. Amin. Karena Kristus sudah menguduskan kami di kayu salib. Maka tidak ada satupun keinginan duniawi yang masih cokol dalam diri kami. Tidak boleh satupun kedagingan kami yang menguasai tubuh ini, Tuhan. Karena hanya Roh Kristus. Firman-Mu mengatakan jelas, Tuhan, bahwa orang yang sudah mati tidak berbuat dosa lagi. Kami hidup karena Kristus yang menghidupkan kami. Kami bangkit karena Kristus yang memberi Roh Kudus-Nya dalam diri kami. Muliakanlah nama-Mu dalam seluruh kesaksian kami, Tuhan. Dan pemberitaan keselamatan makin tersiar, karena Kristuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain yang karenanya manusia bisa diselamatkan, Amin. kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, sharing hari ini bersama hamba-Mu, Pendeta Leonard Sumule, Tuhan. Kami semua boleh diberkati, Tuhan. Kami rindu bahwa Roh Kudus akan melawat gereja-Mu di Bali. Bukan hanya di Bali, di seluruh Indonesia dan dunia, Tuhan. Lawatlah gereja-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Jika mereka meninggalkan peran Roh-Mu, Tuhan, yang menyertai mereka, ingatkan mereka bahwa mereka tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tidak dapat melakukan kesaksian tanpa Roh-Mu. Amin. Hapuskan kami setiap kesombongan dan ketinggian hati kami, Tuhan. Supaya kami benar-benar direndahkan serendah-rendahnya, sehingga Kristus yang dimuliakan. Hanya Yesus, itu moto kami, moto gereja kami. Supaya hanya Kristus yang dimuliakan. Bukan kami hamba-Mu, bukan gereja kami, bukan siapapun. Karena hanya Kristus yang dimuliakan. Itulah Roh Kudus-Mu yang Kau taruh di dalam diri kami. Yang Kau curahkan dalam persekutuan umat-Mu. Sehingga penyembuhan terjadi atas orang sakit. Tanda-tanda ajaib terjadi. Dan kuasa-kuasa mujizat Tuhan makin
dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami memuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Kaleo bersama keluarga selama pelayanannya di Los Angeles. Apapun yang dikaryakan bagi Tuhan, Tuhan bekerja dengan rohnya. Sehingga akan banyak orang dibawa kepada Kristus. Dan kesaksiannya adalah kesaksian yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menanggalkan kedagingan kami dan datang kepada Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih untuk keluarga hamba-Mu. Kami memuji nama-Mu, biarlah malam hari ini hamba-Mu boleh beristirahat dengan kasih karunia Tuhan. Kami semua boleh menikmati kasih karunia Tuhan juga, karena Kristus yang dimuliakan. Pentakosta, perayaan itu bukan hanya perayaan Tuhan memberikan janjinya, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel melalui Musa. Tetapi juga itu adalah perayaan di mana Tuhan melawat, artinya bahwa tuaian sudah Tuhan siapkan untuk kami menuainya. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Kaleo. Kalau lihat di atas jam 12:05 malam. Ya, saudara-saudara, terima kasih kita boleh diberkati oleh Kaleo, dan hari ini hari penuh keberkatan. Silakan merayakan Pentakosta, tapi perayaan ini adalah perayaan Roh Kudus yang berkarya atas gerejanya. Amin. Jangan tinggalkan peran Roh Kudus ya. Kita merayakannya, tapi kita meninggalkan peran Roh Kudus dalam gereja kita. Biar kita semua dipakai, jemaat tekun berdoa, mendoakan para hamba Tuhan, supaya kuasa Tuhan benar-benar nyata. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kalian mau sapa? Oh, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya lihat ini 2 jam 14 menit. Ini luar biasa ya. Ini Tuhan yang bekerja. Kita terpisah dengan jarak yang begitu jauh, tapi dalam Tuhan kita dipersatukan. Bersyukur Tuhan boleh memakai kita semua, dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Bali akan menjadi jemaat yang bertumbuh dengan luar biasa dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan siap melayani dimanapun. Ya, mungkin ini satu yang saya mau sampaikan. Ya, silakan kalian. Terlalu sering kami yang pendeta, yang lulusan sekolah teologi dibilang hamba Tuhan. Nah, kalau kami hamba Tuhan, bagaimana jemaat? Jemaat hamba apa? Atau hamba siapa? Hamba Kristus. Ya, ada yang bilang kalau kami ini hamba Tuhan, lalu yang lain hamba, kalau enggak ya hambaan. Ya. Jadi mungkin bagusnya begini. Kita semua ini hamba Tuhan. Amin. Amin. Semua milik Kristus. Semua milik Kristus, semua hamba Tuhan yang mempunyai profesi berbeda. Kami hamba Tuhan yang berprofesi sebagai pendeta. Ada hamba Tuhan yang berprofesi sebagai dokter. Menjadi buruh, menjadi guru, menjadi apa? Semua hamba Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat ke kiri kanan, jabat tangan dengan suami istri, bilang selamat siang hamba Tuhan, selamat siang hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan, yang punya profesi berbeda. Amin. Artinya semua kita adalah saksi Kristus yang dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat berjumpa di lain kesempatan, saudara. Kita akan buat lagi video berikutnya dengan tema yang menarik tentunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.